Pada video ini kita masuk ke bagian API, konsumsi API. Nah, di sini kita bakalan testing terlebih dahulu seperti apa objek API, objek JSON yang diberikan oleh si backend. Nah, kita testing terlebih dahulu dengan menggunakan API doc. Di sini kita mulai dari registrasi user. Ada metadata yang berupa objek JSON di sini, metadata yang bakalan kita gunakan ya. Pertama kita bakalan buat setup di folder data. Di folder data saya akan buat env environment ya. Dan di sini kita bakalan buat nama filenya yaitu API db. Ini salah. Saya ubah. Saya buat kelas baru API db seperti ini ya, teman-teman. Di sini tempat endpoint yang bakalan kita gunakan. Nah, di folder API kita juga bakalan buat env environment API. Di sini kita buat kelas namanya itu environment. Seperti ini. Nah, ini yang bakalan kita gunain ya untuk base endpoint kita. Di sini saya buat string endpoint API. Ini kita bisa copy dari ini nih teman-teman, dari setup. Nah, ini kita copy, saya masukkan di sini. Ini sesuai dengan port yang kita publish di backend ya. Ini kita pakainya localhost. Kita masuk ke API DB. Di sini di API DB kita buat sebuah fungsi yang dimana nanti ini kita gunain di setiap endpoint kita, seperti registrasi user, verifikasi kode OTP, send OTP, dan sebagainya. Di sini kita buat string register. Kita ambil dari environment API. Lalu kita berikan register di sini. Selanjutnya juga kita buat bisa OTP, lalu resend OTP, dan verify OTP, create new password. Oke, selanjutnya kita masuk misalnya ini teman-teman, environment. Oke. Sebelumnya yang kita dapat dari si backend itu ada seperti ini ya, ada hal-hal seperti ini yang dimana ada metadata. Itu bisa kita buat objeknya terlebih dahulu. Kita masuk ke project kita di sini. Nah, di model kita bisa buat folder baru response, dan di response ini adalah
data response. Di sini ada string dan ada integer. Oke, kita sudah berhasil buat objek kelas meta model ini yang bakalan terus kita pakai, dan kita bisa buat satu lagi nih di dalam folder model, yaitu DTO, data transfer object. Di sini saya buat nama file yaitu DTO. Kita buat DTO untuk register new user, seperti ini. Nah, pada register new user ini saya copy, kita masuk ke bagian ini teman-teman, register new user, yang bakal mengembalikan ini. Selanjutnya di sini kita perlu kasih menerima parameter string, username, email, password, dan copy password. Oke, DTO sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita masuk ke buat servicesnya, yang dimana fungsinya untuk melakukan post data ke endpoint yang sudah berhasil kita buat sebelumnya. Di sini kita pakai yang namanya package Dio. Package Dio ini yang bakalan kita gunain untuk melakukan get, post, dan sebagainya. Ini kita bisa import pada project kita di sini, Dio. Lalu di domain kita buat folder baru, network, dan di sini saya buat Dio class my Dio. Oke, seperti ini. Nah, saya buat sebuah metode nih, my Dio. Saya panggil gini. Untuk penggunaannya bisa lihat di bagian sini teman-teman. Di sini ada cara penggunaannya seperti DioGet ataupun post. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita coba setup untuk base untuk my Dio kita yang bakalan kita gunain. Headernya kita pakai itu ya, seperti ini, application JSON. Base URL kita ambil dari environment.
receive. Ini received data when status error, kita aktifkan true. Ini false. Connection timeout, kita berikan duration itu millisecond sekitar ini 5 detik ya. Receive timeout, ini kita berikan sama dengan koneksi timeout. Selanjutnya send timeout, sama dio sama dengan dio base option seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bakalan buat kelas yang dimana bakalan sering kita pakai, yaitu untuk post data. Fitur dia bakalan mengembalikan sebuah data yang bersifat objek yang selalu berubah-ubah ya. Nah, ini kita pakainya dynamic. Lalu di sini post data, dia menerima itu required endpoint seperti ini, dan menerima map string dynamic data, dan jikalau perlu ada namanya query parameter. Oke, seperti ini. Oke. Nah, pada kasus ini kita buat sebuah variabel baru namanya response await post. Oke, begini. Endpoint data dan query parameter seperti ini. Oke. Nah, kita bisa buat console lognya. Di sini log itu response status code to string, agar terlihat di bagian sini teman-teman. Ini kita bisa hapus. Ini bukan informant melainkan developer. Lalu kita buat base. Di sini dio titik option base URL, dan selanjutnya URL-nya ini untuk lognya aja ya teman-teman. Sebenarnya ini perlu atau tidak, nggak masalah, namun kita bakalan bisa lihat apa yang bakalan di post. Endpoint, selanjutnya header, kita nggak perlu header ya, response. Oke. Di sini jangan lupa kita kembalikan return, yaitu response harusnya response. On new exception check. Oke, kita return ini meta model. Mistakes-nya itu string, code-nya 201. Oke, begini. Dan di sini kita return juga
ya hal yang sama di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk post data kita sudah berhasil buat kelas medionya, dan selanjutnya kita bakalan buat servicesnya. Nah, di sini saya akan buat folder baru, service, user, service. Pada kelas service yang kita buat, kita perlu namanya itu data yang bakalan kembalikan itu register seperti ini, new user. User service sudah berhasil kita buat. Oke, nah selanjutnya kita bakalan buat bloknya ya. Kita pakai Flutter block. Saya import dulu. Di sini kita buat yaitu new block, namanya user. Oke, di sini seperti ini. Oke. Nah, kita juga perlu mengimpor package meta. Oke teman-teman, di user event kita butuh yang namanya itu metode yang untuk register. Di sini kita buat on register user, extend user event, di mana dia menerima string, username, string email, password, dan confirm password. Oke, seperti ini saya generate constructor di sini. On register udah kita buat nih eventnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bloknya, user block. Di sini kita buat ini nih logic untuk register new user. Di sini register new user on register user, eventnya di sini. Ini user state emit. Terlebih dahulu kita buat state-nya di sini teman-teman. State-nya itu ada namanya state loading ya, user loading. Selanjutnya user success register user. Di sini menerima result dynamic. Saya buat konstanta
konstruktornya di sini teman-teman. Oke, begini, dan jangan lupa ini kita hapus finalnya, failure user state, yang mana menerima string error atau menerima meta model nih. Begini, failure, kita generate konstruktornya di sini teman-teman. Oke, begini. Oke, selanjutnya kita masuk ke user block untuk sebagai logiknya. Nah, pertama kita buat loading terlebih dahulu. Kita emit loading, user loading seperti ini. Oke, register user, di sini kita buat variable register user yang kita akan panggil yaitu user service register user di sini. Oke, nah kita ambil dari eventnya teman-teman. Di sini oke, udah berhasil. Lalu ini akan mengembalikan dynamic di sini. Nah, karena ini adalah sebuah dynamic yang bentuknya JSON object, pertama kita copy dulu, kita paste dulu ke dalam meta model, yaitu meta model from map register meta data begini. Nah, jika meta code 200 seperti ini, maka kita bakalan kasih emit access register user, kita kembalikan datanya register user begini. Jika meta tidak sama dengan 200, kita kembalikan yaitu failure yang akan menerima parameter meta di sini. Dan selanjutnya di bagian catch kita emit yaitu failure, metanya kita buat yang baru, message-nya itu error, dan code-nya 201. Oke, begini teman-teman. Nah, di sini jangan lupa kita kasih on register user, on register new user begini. Oke, kita masuk ke bagian register di sini teman-teman. Nah, di sini di page register kita buat logic yang sudah kita buat ini di flutter block ini. Kita masuk ke register page. Nah, sebelum masuk ke sini kita terlebih dahulu buat yang namanya flutter block untuk providernya dulu. Nah, di bagian main page kita butuh yang namanya multi provider. Yang mana ini teman-teman? Di sini kita butuh provider user block, kita generate ke multi provider
multi provider ini. Oke, kita hapus karena suatu saat nanti kalau ada penambahan begitu teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian register pack. Nah, pada register pack ini kita masukkan blok kita di sini nih, putar blok. Sebelumnya ini kita bungkus nih ke dalam blok consumer. Atau kita tidak perlu blok consumer, kita hanya butuh blok listener aja, listener blok. Nah, ini saya ganti menjadi stateful. Kenapa jadi stateful? Di sini kita perlu menangkap perubahan pada text field dan sebagainya nih. Ini harus kita tangkap. Disebabnya kita ubah menjadi stateful. Nah, di sini kita perlu membuat variabel baru late, yaitu text editing controller, username controller, lalu late. Ini saya bisa copy saja sini teman-teman. Saya copy, saya buat email controller, lalu password controller, dan satu lagi itu config password controller. Oke, begini. Jangan lupa kita buat ini step username controller sama dengan text editing controller. Ini kita copy, saya ganti email, password, dan confirm password. Oke, begini. Dan di sini dispose kita perlu yaitu clear. Di sini username clear, email clear, password clear, dan confirm password clear. Oke, selanjutnya kita bakalan dispose di sini. Saya copy, dispose. Oke, begini teman-teman. Nah, di sini di username, nah kita pakai controller di sini, username controller. Kita tangkap value-nya ini teman. Username udah, selanjutnya email, dan kita masuk ke password. Selanjutnya kita ke confirm password. Oke, begini. Saya restart terlebih dahulu, reload. Nah, pada tombol register ini teman-teman, ini belum ada function apa-apa di sini. Maka di sini nih perlu kita berikan fungsi untuk register di sini. Oke, register user itu kita ambil dari user block add on register user, kita ambil username control text, email control text, password control text, dan confirm password text. Begini, oke.
Kita coba tes. Di user block di sini teman-teman, kita kasih log di sini. Register user to string. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita coba pada register. Saya tekan register. Di sini ada error. Ada yang error connection refused. Connectionnya ditolak ya. Ini kenapa ditolak? Kita masuk ke endpoint yang kita buat di sini di endpoint environment API. Nah di sini sebenarnya nggak boleh ya. Dia ngepost ke localhost karena localhost itu adalah smartphone ini sendiri. Di sini tidak ada server atau server lokal ya di smartphone kita. Nah selanjutnya dia ngepostnya kemana? Kita cari dulu yang namanya API kita nih, ini API lokal kita ini di sini. Nah silahkan ganti ke API lokal, lalu saya restart. Nah setelah sudah diganti nih, kita coba register. Kita lihat di bagian debug. Nah sini udah berhasil ya teman-teman. Ini ya berhasil ngepost respons. Ini dia meta, ini responnya. Require email, password, dan metadata. Oke. Nah sebelumnya kan kita udah dapat nih teman-teman. Di user block kita udah tangkap meta di sini nih. Nah selanjutnya di registrasi, nih bagian ini di listener kita tangkap state-nya di sini. Tangkap state-nya. Nah di sini jika state is loading, user loading, maka kita tampilkan loading show max type isi loading flag. Selanjutnya state is failure isi loading dismiss. Oke begini kita coba. Ada muncul loadingnya teman-teman. Nah selanjutnya di sini try kita tangkap untuk menampilkan ketika ada pesan kesalahannya teman-teman. Ketika ada pesan kesalahan kita buat di folder komponen ini yang namanya itu alarm. Saya buat kelas alarm di sini. Nah di sini saya berikan static warning message menerima konteks dan juga string ini bersifat opsional gitu.
Titelnya saya berikan peringatan, dan selanjutnya itu ring subtitle. Oke, kita return to show dialog seperti ini, dia itu bold, di bolder, pada konteks ini akan mengembalikan yaitu alarm dialog, background color white, column style. Di sini ada kriwil di sini teman-teman. Di sini bolnya di sini dalam ini biar nggak kriwil. Selanjutnya kita masuk ke bagian column. Nah, pesannya bakalan seperti ini. Saya copy saja masuk di sini. Oke. Di titel pada titel ini kita nggak kasih null, dan subtitlenya juga subtitle oke, spacer, dan di font style, text style, font style, kita kasih color black, dan font weight 500 seperti ini. Dan ini kita bisa copy di style sini dan kita berikan gray. Oke, begini. Nah, alert ini kita bisa pakai di register ini di sini teman-teman. Begini. Di sini di value, ketika value-nya ditangkap nih, kita tampilkan alert, warning mistake. Titel itu kita ambil dari text, meta model, mistake, atau code to string, dan subtitle meta mistake. Ini kita coba jalankan. Ini ada error ya, 202 error. Oke, error nih. Jikalau errornya 202, kita buat nih di sini nih, if state nya udah benar ya teman-teman. Di sini error udah berhasil.
Namun kita bisa lakukan parsing di sini teman-teman, di user block. Ini bisa kita hapus, kita buat begini aja, begini, lalu ini kita komen, maka ini nggak perlu lagi, dan dia langsung menerima register user, sukses register user. Nah, ketika state-nya itu sukses register user, ini saya komen ini. Nah, pertama kita buat yaitu kita parsing nih isi dari state resultnya itu, maka kita buat meta sama dengan meta model from JSON, mirip kayak seperti di Flutter blocknya ya, result metadata begini. Nah, di sini jikalau if meta code sama dengan 202, kita buat JSON object seperti ini untuk nangkap errornya, dan kita tampilkan errornya begini, state di meta code lalu error. To string to lowercase. Kita coba. Saya reload. Oke. Register. Nah, ini sudah ada tampilan kesalahan username required, email, password, dan confirm password. Nah, selanjutnya kita isi di sini username. Kita tangkap pesan kesalahan jikalau if meta code sama dengan 201, kita copy ini, saya copy, dan di sini meta mistake. Oke, begini. Nah, jikalau dia itu 200, tampilkan seperti ini, sukses. Nah, text-nya itu di sini saya bisa copy masuk ke sini, dan ini nggak perlu titelnya itu peringatan, dan subtitlenya itu string begini. Ini saya hapus. Kita coba isi username, email @email.com, email.com 1212 admins 12 admins. Oke, register. Oke, sukses, berhasil diregistrasi. Pada video ini kita sudah berhasil mengkonsumsi API yang sudah kita buat sebelumnya, dan akan kita lanjut untuk halaman email tersebut sudah terdaftar. Oke, ke halaman selanjutnya, yaitu forgot password ataupun login.